Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G1 dengan tema bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok G1. Yang pertama adalah saya sendiri, Fiona Olivia. Yang kedua, Abdul Halim Shidik. Ketiga, Muhammad Alif Fauzan Akbar. Yang keempat, Muhammad Naufal Nur Ihsan. Yang kelima, Zainul Abdi Arsyad. Yang keenam, Muhammad Amin Farhan. Yang ketujuh, Sabitah Iftinan Jalilah. Dan yang kedelapan ialah Nuzla Emira Ramadhani. Berikut ini adalah outline dari kelompok kami. Yang pertama, introduction. Yang kedua adalah isi kawah. Ketiga, isi. 4, solusi. 5, kesimpulan. Dan yang keenam adalah daftar pustaka. Baiklah, berikut adalah pemaparan kami. Yang pertama mengenai introduction. Makanan cepat saji atau fast food juga dikenal masyarakat dengan istilah junk food. Secara harfiah, junk food diartikan sebagai makanan sampah atau makanan tidak bergizi. Istilah tersebut berarti menunjukkan makanan-makanan yang dianggap tidak memiliki nilai nutrisi bagi tubuh. Makanan-makanan junk food tidak hanya sia-sia, tetapi juga dapat merusak kesehatan. Gangguan kesehatan akibat makanan-makanan junk food seperti obesitas atau kegemukan, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Makanan cepat saji dapat bertahan lama seperti mie instan dan frozen food. Makanan-makanan ini terbilang praktis dan tidak mudah busuk. Tapi kita semua tahu bahwa makanan cepat saji rendah kandungan nutrisinya dan mengandung zat berbahaya seperti pengawet dan penyedap rasa, seperti micin yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan. Boleh di next. Definisinya menurut Bertram, dalam hayati, fast food didefinisikan pertama sebagai makanan yang disajikan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kedua, merupakan makanan yang dapat dikonsumsi secara cepat. Fast food mengandung zat gizi yang terbatas atau rendah. Di antaranya adalah kalsium, riboflavin, vitamin A, magnesium, vitamin C, folat, dan serat. Selain itu, kandungan lemak dan natrium cukup tinggi pada berbagai fast food. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan cepat saji. Yang pertama itu ada pengetahuan. Untuk pengetahuan ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk pengetahuan tentang gizi, yang mana dapat mempengaruhi perilaku mengkonsumsi makanan. Lalu selanjutnya yaitu tempat nyaman untuk berkumpul. Nah, restoran makanan cepat saji ataupun junk food ini biasanya menjadi tempat berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Lalu selanjutnya, cepat dan praktis. Nah, untuk pelayanan yang cepat dan penyajian yang praktis juga, itu mempengaruhi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan cepat saji. Lalu selanjutnya, rasa yang enak. Nah, makanan cepat saji maupun junk food ini umumnya disukai oleh masyarakat, termasuk remaja, karena memiliki rasa yang enak. Lalu selanjutnya itu ada harga yang murah. Nah, harga yang murah dan porsi besar yang ditawarkan restoran cepat saji juga itu berpengaruh terhadap kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Lalu selanjutnya, brand makanan cepat saji. Nah, remaja ini cenderung mengkonsumsi makanan yang memiliki brand atau merek yang terkenal sebagai ekspresi diri dalam pergaulan dan menjadi ajang bergengsi. Lalu selanjutnya, faktor penyebab bahaya makanan cepat saji. Menurut National Institutes of Health, beberapa makanan cepat saji secara keseluruhan hanya mengandung kalori dalam jumlah yang tinggi. Di mana hal tersebut ini sangat berdampak pada kelebihan berat badan yang merupakan salah satu faktor peningkat risiko untuk berbagai masalah kesehatan kronis. Nah, terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food untuk menggantikan makanan bergizi itu dapat menyebabkan gizi buruk serta kesehatan yang buruk bagi kita. Seperti itu. Yang selanjutnya ada dampak makanan cepat saji bagi kesehatan. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu ada makanan cepat saji itu mengandung kalori yang berlebih. Kemudian dia juga meningkatkan resiko penyakit diabetes,
juga dapat menyebabkan masalah pada sistem pencernaan, kelelahan dan kelemahan, juga dapat menyebabkan depresi, kemudian fluktuasi kadar gula dalam darah, juga bisa mempengaruhi fungsi otak dan peningkatan risiko penyakit jantung, dan peningkatan risiko gangguan ginjal, serta dapat merusak hati. Kemudian selanjutnya ada peningkatan risiko kanker dan juga masalah pada tulang dan gigi. Kemudian juga ada masalah pada kulit, dan terakhir dapat mempengaruhi memori. Selanjutnya mengenai dampak makanan cepat saji bagi kesehatan lingkungan. Utamanya karena limbah-limbah pabrik dari perusahaan cepat saji yang dibuang tidak pada tempatnya, sampah yang berasal dari dapur seperti sisa minyak goreng atau sisa makanan pelanggan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah atau bahan sisa buangan itu dibuang ke lingkungan akan berdampak buruk jika mencapai jumlah tertentu. Limbah yang dibiarkan begitu saja akan mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Produk seperti plastik dan styrofoam yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Kebanyakan sampah-sampah seperti ini berakhir di laut dan membahayakan ekosistem di dalamnya. Beberapa bahan baku untuk pembuatan makanan cepat saji berasal dari perkebunan dan peternakan yang berpotensi menggunakan herbisida dan pestisida. Keduanya mampu mencemari tanah dan air di sekitarnya. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan metode Fishbone atau Ishikawa untuk menganalisa apakah akar permasalahan dari bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan. Di sini kami melakukan identifikasi akar masalah melalui 4 poin. Yang pertama yaitu poin man atau manusia, di mana yang pertama adalah kurangnya edukasi ke masyarakat mengenai bahaya makanan junk food. Kedua, pengaruh dari gaya hidup. Selanjutnya dari poin Mother Nature atau lingkungan, yaitu banyaknya restoran cepat saji yang beredar di sekitar masyarakat. Kemudian dari poin bahan atau materials, yaitu makanan cepat saji mengandung kalori yang tinggi, sementara nutrisinya rendah. Kemudian dari poin method atau metode, di mana edukasi yang disampaikan ke masyarakat metodenya kurang menarik, sehingga kurang memacu masyarakat untuk lebih dalam mengetahui terkait mengenai bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan, sehingga menimbulkan dampak berupa permasalahan yang sedang kita bahas, yaitu bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan. Dan permasalahan ini tentunya membutuhkan sebuah solusi. Jadi, solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat guna untuk menghindari penyakit yang disebabkan dari konsumsi makanan cepat saji adalah agar masyarakat dapat lebih bijak untuk memperhatikan kandungan-kandungan pada makanan cepat saji yang akan dikonsumsi. Karena pada semua makanan cepat saji telah menuliskan kandungan-kandungannya pada kemasannya. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa makanan cepat saji atau fast food merupakan makanan yang mudah didapat, penyajian yang cepat, tersedia secara luas, akan tetapi makanan cepat saji ini dapat menyebabkan risiko terhadap berbagai penyakit dan dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Terus selanjutnya, ya ini ada daftar pustaka yang diambil dari kelompok kami. Cukup sekian untuk presentasinya tentang bahaya makanan cepat saji terhadap kesehatan. Terima kasih.